teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di acara IG Live Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin tanggal 8 Desember 2025 dan kita masuk ke dalam topik yang keempat dalam tema Natal. Dan topik kali ini sangat menarik yaitu Immanuel. Nah, kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Roma dan juga kedua guest kita malam hari ini ada Kak Mili dan juga Kak Randy. Kita 25. Nanti kita akan membahas ayat fokus itu ayat 10 sampai 14 ya. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu, silakan buka Alkitabnya, silakan sharekan juga acara ini ke teman-teman yang lain. Ini Kak Roma sudah hadir, selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Ido. Selamat malam teman-teman IOPA. Senang bisa ketemu lagi ya. Dan ini kita sudah masuk di minggu kedua Desember. Dalam kesibukan Natal kali ini, kami harap teman-teman juga masih bisa menyempatkan waktu untuk boleh tetap ber-PA bersama dengan Alkitab nanti 1 jam ke depan. Ya, kita undang guest-nya ya Kak Yud ya. Iya. Oke, ini kita masih dalam tema Natal ya. Kita benar-benar Natal all out nih ya Kak ya. Dari bulan November yang kemarin, kita udah masuk ke tema Natal dan kita sampai Natal nanti yang di bagian Desember akhir gitu ya. Kita akan belajar banyak banget dan sudah belajar banyak banget sebenarnya berkaitan dengan Natal, dengan tokoh-tokohnya, dan juga topik-topik terkait dengan Natal. Jadi teman-teman, bukan hanya Natal tuh di perjanjian baru ya Karom ya, tapi ternyata malam hari ini kita belajar dari perjanjian lama gitu, dari nubuat Yesaya gitu ya. Oke, ini masih diundang oleh teman-teman tim teknis untuk guest malam hari ini. Silakan teman-teman yang lain juga masih ada waktu, silakan baca kitabnya, silakan share juga acara malam hari ini sehingga semakin banyak orang yang bisa ikutan gitu ya. Ya, selamat malam ya teman-teman semuanya. Senang bisa ketemu lagi dan kita segera akan mulai. Tapi sebelum mulai kita mau kenalan dulu dengan kedua tamu kita, walaupun mungkin sudah sering kelihatan ya. Randy juga udah pernah juga jadi guest, tapi kita akan coba ngobrol juga dengan mereka sebagai guest malam hari ini. Bisa dari Randy dulu perkenalannya, silakan. Perkenalkan, nama aku Randy Rizky. Aku mahasiswa di STT Setia Jakarta. Sekarang aku lagi praktik pelayanan di Bandung. Oke, thank you Randy. Dari Mili? Oke, halo semuanya. Aku Mili. Aku di Solo dan pelayanan di Sabda. Ya. Randy dan Mili akan menjadi guest kita malam hari ini dan teman-teman di rumah juga nanti bisa terlibat banget untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan sehubungan dengan topik yang kita gali, yaitu Immanuel dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Kita akan segera mulai dengan doa, tapi kita infokan terus ya bahwa kita ada di Alkitab, yaitu satu penggalian Alkitab atau PA untuk menggali pasal-pasal atau ayat-ayat yang terkenal, makanya kita sebut sebagai Alkitab ya, ayat-ayat yang top dari sudut pandang yang baru. Dan ketika kita menggali, kita juga menggunakan metode yang sama dengan nama Sabda gitu ya, yaitu SABDA, singkatan dari SIMA, analisa, belajar, doa diskusi, dan aplikasi. Seperti apa metodenya teman-teman bisa pelajari karena linknya sudah dibagikan, tapi nanti juga langkah-langkah itu yang akan kita pakai ketika kita menggali 1 jam ke depan. Nah, kita akan segera mulai dengan doa ya. Minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Ya, oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur karena waktu ini adalah waktu Tuhan untuk mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk belajar lagi firman Tuhan bersama-sama. Kami yang dari mana-mana tempat di Indonesia ini, Tuhan sudah pertemukan dalam platform ini, dan kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang akan datang juga, yang akan bergabung bersama dengan kami, kiranya mereka juga Tuhan hantarkan, Tuhan juga tolong supaya malam hari ini kami bisa belajar tentang Immanuel dari Yesaya pasal 7. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan topang kami, segala device yang kami pakai, segala jaringan, listrik, dan juga kesehatan, dan segala hal yang di luar kendali kami. Kami percayakan kepada tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang melopang dan juga menatang kami untuk melakukan segala pekerjaan-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk penggalian kita akan overview sedikit tentang kitab yang akan kita gali gitu ya. Jadi malam hari ini kita nggak menggali perjanjian baru dan langsung Natal gitu, tapi kita melihat tentang mesianik nubuatan di kitab Yesaya. Nah,
ngomong-ngomong tentang kitab Yesaya ini ditulis oleh Yesaya sendiri ya. Yesaya ini adalah seorang nabi dan kitabnya masuk dalam kategori nabi besar. Kalau kita lihat situasi yang terjadi saat itu, kenapa Yesaya menulis kitab ini gitu ya? Karena memang ada peristiwa yang terjadi di mana bangsa Yehuda saat itu dalam sebuah tekanan yang sangat besar gitu, dan itu yang membuat akhirnya Yesaya menegur pemimpin-pemimpin karena bangsa ini dikepung oleh musuh-musuh mereka gitu ya, dan itu yang membuat raja-rajanya juga ketakutan saat itu. Tetapi di tengah ketakutan mereka tidak mencari Allah, dan di tengah situasi itulah Tuhan utus Yesaya untuk ngomong gitu loh, untuk menegur sebenarnya ada yang salah gitu ya, kenapa bangsa Israel mengalami hal demikian. Pasti dosa yang merajalela saat itu, khususnya di kerajaan di raja-raja. Makanya memang Yesaya sendiri dipanggil fokus ke pemerintahan gitu ya, beda dengan nabi kecil yang di beberapa wilayah gitu. Dan selain menegur raja-raja juga memperingatkan bahwa penghukuman Allah pasti akan nyata bagi bangsa Israel. Tetapi tidak titik di situ gitu ya, ketika penghukuman itu datang dengan nantinya mereka juga akan kena pembuangan 70 tahun di Babel. Tetapi saya tidak berhenti di situ karena dia kasih satu pengharapan tentang pemulihan. Nah, pengharapan tentang pemulihan ini tuh berbicara tentang janji Allah gitu ya, di mana akan ada raja yang benar-benar benar gitu ya, bukan raja yang gagal dari keturunan Daud, tetapi dia adalah pemimpin tunggal dan ideal yang akan memerintah ya, yang muncul menjadi raja secara rohani bukan politis gitu ya, untuk hadir di tengah-tengah krisis yang dialami, dan itu akan memberikan pemulihan bagi bangsa Israel. Dan pengharapan yang dijanjikan oleh Yesaya yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel, dan itu akan menjadikan satu kerajaan yang damai, pemulihan juga bagi bangsa Israel, dan pastinya berkat juga untuk bangsa-bangsa, karena Yesaya ini bukan hanya ditulis untuk bangsa Israel tetapi juga menyinggung beberapa bangsa yang lain gitu. Dan nubuatan tentang mesianik kelihatan banget ya, tentang Immanuel di pasal 7 yang akan kita gali, juga beberapa bagian lain di pasal 9 tentang sifat-sifat atau gelar-gelar dari kerajaan raja yang akan lahir itu, tentang hamba Tuhan yang menderita, bahkan tentang kematian Kristus. Tentang ini sudah dinubuatkan juga di kitab Yesaya, dan juga tentang Mesias yang akan membawa terang dari kelahirannya sampai kematiannya, itu tercatat semua. Jadi Yesaya ini termasuk kitab nubuatan paling istilahnya paling secara teologis ya, paling besar membahas tentang kelahiran dan sampai kematian dari Yesus Kristus melalui penderitaannya di Yesaya pasal 50-an. Jadi kitab Yesaya ini memberikan satu gambaran tentang konteks bagaimana nubuatan Mesianik ini digenapi melalui kelahiran Yesus di Bethlehem. Nah, sementara itu kita akan belajar juga dari Yesaya 7 yang akan kita gali malam hari ini. Mungkin Kak Yuda bisa membagikan latar belakang dari Yesaya pasal 7 sebelum kita menggalinya. Silakan. Iya. Jadi Yesaya pasal 7 ini adalah lanjutan dari pasal sebelumnya yang Tuhan memanggil Yesaya gitu kan, dan juga langsung diperintahkan Yesaya untuk datang untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada Raja Ahaz gitu ya. Dan ini tadi disampaikan bahwa latar belakangnya itu ada di ambang perang gitu. Jadi kerajaan Yehuda itu akan berhadapan dengan Aram, Syria, dan juga Israel Utara. Yang ini adalah kerajaan Efraim ya. Dan ini mereka bersekutu, mereka untuk menyerbu Yehuda bersekutu, dan juga mereka memaksa Ahaz untuk memilih gitu, apakah dia akan percaya kepada Tuhan atau dia akan memilih satu alternatif yang lain, yaitu bangsa Asyur. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana pergolakan batin ini, atau bagaimana pemilihan-pemilihan yang dibuat oleh Raja Ahaz ini sebenarnya menunjukkan gitu, bagaimana kita sebagai manusia juga akan memiliki hal seperti itu gitu. Dan kita juga tantang seperti Ahaz untuk bagaimana melihat ada janji Tuhan sebenarnya, ada pertolongan dari Tuhan sebenarnya, tapi kita juga akan melihat bagaimana kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kata Immanuel yang dikatakan dalam Yesaya dalam pasal ini. Nah, jadi tadi Karwan juga sampaikan bahwa untuk meneguhkan firman-Nya kepada Raja Ahaz, Allah itu menjanjikan sebuah tanda, yaitu Immanuel. Ini adalah bukan sekadar kata biasa ya,
tapi sebenarnya kayak satu pernyataan bahwa aku menyertai kamu gitu. Tuhan beserta dengan kita. Itu sebuah tanda bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang melampaui langit dan juga melampaui apa yang di bawah gitu ya. Dan kita akan bersama-sama dengan Kak Mili dan juga Kak Randy untuk membaca Yesaya pasal 7 ayat 10-14. Nanti bisa dibagi dua ya. Mungkin Kak Randy ayat 10-12, nanti dilanjutkan oleh Kak Mili ayat 13 sampai yang ke-14 gitu. Silakan. Yesaya pasal 7 ayat 10-14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia, orang mati, atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencoba itu. Ayat 13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, kita sudah baca ya nama ayat ini bertema Immanuel. Nah, kita akan gali bersama-sama dan selain Mili dan Randy juga teman-teman kita encourage juga untuk bisa memberikan nanti ya komentar ataupun mungkin pertanyaan sehubungan dengan ayat-ayat yang kita gali. Kita akan masuk langkah pertama dulu ya, untuk kita simak ayat demi ayat dari 6 ayat yang ada. Silakan Kak Yud. Ya. Oke, saya akan kepada Kak Mili dulu dari ayat yang nomor yang pertama ya. Siapakah Ahaz ya, raja yang disebutkan di ayat yang ke-10 ini? Silakan Kak. Oke, ya kalau lihat dari ayat-ayat sebelumnya, jadi Ahaz tadi seperti masih disebutkan, Ahaz itu seorang raja Yehuda. Jadi kalau lihat dari konteksnya, di mana Ahaz ini adalah keturunan Daud. Dan juga kalau lihat Ahaz ini raja yang sedang menjabat saat itu ketika Yesaya melayani pada saat itu. Jadi kalau lihat penggambaran dari Ahaz itu praktek penyembahan berhala dan banyak hal-hal negatif yang dia lakukan. Nah, ini juga akan bahas banyak hal terkait karakter-karakter Ahaz juga di ayat-ayat selanjutnya. Jadi yang pasti Ahaz ini seorang raja yang tidak setia kepada Tuhan. Ya, benar banget ya. Jadi dia keluarga Daud gitu ya, Yehuda gitu. Ini notabene kayak kalau dibilang ini kerajaan yang tanda kutip sah gitu ya. Karena dia langsung keturunan dari Daud dan juga dia memiliki kuasa. Tapi kita mencatat ya, kayak di 2 Raja-Raja 16 gitu, dikatakan bahwa Ahaz itu bukan raja yang baik, bukan raja yang benar di hadapan Tuhan, tapi dia melakukan segala hal yang keji di mata Tuhan. Karena dia juga melakukan persembahan gitu, korban persembahan kepada dewa-dewa lain. Bahkan dikatakan dia mempersembahkan korban berupa anaknya. Jadi dia meniru agama yang dibawa oleh bangsa-bangsa di sekitar Yehuda saat itu. Oke, kita akan masuk ke ayat yang 10. Silakan Kak Roma. Ya, di ayat yang 10, siapa yang berbicara kepada Ahaz? Kalau kita lihat di ayat 10 ini, gimana dari Randy? Kalau kita lihat dari ayat 10 itu, yang berbicara kepada Ahaz tentunya adalah Allah sendiri melalui Nabi Yesaya, di mana Allah itu berbicara untuk menegur ketakutan Ahaz terhadap tekanan dari bangsa Israel dan Aram yang ingin menekan Yehuda seperti itu. Kemudian dalam pembicaraan ini juga Allah ingin memanggil Raja Ahaz untuk dapat bersandar dalam iman kepada Allah dan memastikan bahwa bangsa Yehuda itu dapat berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, bukan bersandar pada strategi politik Raja Ahaz sendiri dalam menghadapi tekanan yang datang kepada Yehuda sendiri. Oke, jadi jelas ya dari ayat 10 ini memang benar-benar Tuhan yang ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya Ahaz tahu bahwa itu bukan sebuah opini dari seorang manusia gitu ya, walaupun mungkin pengantar karena Yesaya adalah nabi gitu ya, penyambung lidah dari Allah, tetapi yang jelas Ahaz tahu bahwa itu bukan sembarangan pendapat dari Yesaya karena firman Tuhan langsung atau Tuhan langsung berbicara kepada Ahaz melalui nabinya itu. Ya, jelas sekali siapa yang berbicara ini kepada Ahaz di ayat 10 ini. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.
Oke, ya 11 Kak Willy ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Ahas untuk dilakukan, Kak? Ya, kalau dibilang di ayat 11 di sini, Tuhan perintahkan kepada Ahas untuk mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Jadi diminta di sini Ahas untuk minta suatu pertanda dari Tuhan. Jadi Ahas yang harus secara aktif untuk minta tanda itu dari Tuhan, bukan dari manusia lainnya, bukan dari hal-hal lain, tapi dari Tuhan. Nah, kalau lihat juga di sini terkait frasa selanjutnya, dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Ini kan yang tidak bisa dihandle oleh manusia gitu Pak, yang bukan dalam kendali manusia. Jadi mau bilang kalau nggak ada batasan untuk tanya tanda itu kepada Tuhan dan Tuhan akan tunjukkan itu. Jadi ya bisa Ahas bisa minta tanda itu sebebasnya kayak gitu. Iya, bener banget ya. Jadi dibilang minta tanda. Tanda di sini artinya bisa saja mujizat atau pertanda gitu ya, yang dibutuhkan seorang untuk benar-benar dia yakin bahwa yang orang yang dia minta ini itu punya kuasa. Nah, tadi dikatakan sama Kak Willy benar. Jadi dibilangnya tuh mintalah tanda yang dari atas atau dari bawah gitu. Dan itu di luar kendali manusia. Jadi ketika kita baca ini apa namanya secara teliti gitu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya uh, Ahas diminta untuk melakukan perbuatan iman gitu ya, karena diminta tanda itu bukan tanda-tanda yang bisa dilakukan oleh manusia yang apa namanya paling kuat atau berkuasa sekalipun, karena tandanya berasal dari langit di atas maupun dari Sheol, dari dunia orang mati yang ada di bawah gitu ya. Oke, kita akan lanjut kepada ayat yang ke-12, Kak Roma, silakan. Ya, jelas ya bahwa yang saya suruh Ahas untuk minta tanda. Tetapi apa respon Ahas terhadap perintah Tuhan ini kalau dilihat dari ayat 12? Silakan Randy. Aku ngelihat respon Ahas waktu Tuhan kasih kesempatan emas kepada Ahas gitu ya untuk meminta suatu pertanda gitu, dan Allah sendiri pun bersedia untuk mengonfirmasi pertanda yang akan diminta si Ahas. Tapi justru Ahas itu merespon perintah Allah itu terdengar rohani gitu ya, tapi sebenarnya itu suatu bentuk penolakan. Nah, Ahas bilang, aku tidak mau minta dan tidak mau mencobai Allah. Dan bagi aku, perkataan si Ahas yang bilang tidak mau mencobai Allah itu perlu digarisbawahi. Karena kedengarannya kayak sangat rendah hati, sangat menghormati Tuhan gitu kan, tidak mau menyakiti hati Tuhan gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah alasan dia untuk tidak mau percaya gitu. Jadi dia kayak memakai bahasa yang halus, bahasa spiritual untuk memenuhi undangan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Gitu. Iya ya. Jadi sebenarnya Ahas ini sombong banget ya. Seakan-akan rohani, tapi sebenarnya sombong rohaninya kelihatan banget. Iya, perlu hati-hati dengan kata-kata seperti ini ya. Oke, nanti kita akan gali lebih dalam ya terkait bagian ini di langkah selanjutnya. Mungkin bisa lanjut lagi ke Kak Ido. Iya, oke, kita akan masuk ke ayat yang ke-13 ya. Nah, Kamili, di ayat 13 tuh kita bisa lihat apa sih teguran Yesaya menanggapi respons penolakan dari Ahas ini, Kak? Ya, kalau lihat dari ayat 13 di sini Yesaya bilang ke Ahas, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Nah, di sini aku lihat Yesaya nggak bilang hai Ahas gitu. Tapi dia sebutkan di sini hai keluarga Daud. Jadi bukan juga bilang mau bukan secara pribadi juga untuk Ahas, tapi ini jadi teguran penting yang diarahkan untuk Ahas secara pribadi, tetapi juga kepada keturunan Daud atau keluarga Daud, dan juga bagaimana tanggung jawab rohani yang mereka pikul. Jadi istilahnya kayak mengingatkan mereka gitu, mengingatkan Ahas bahwa kamu ini keturunan Daud kayak gitu. Nah, terus dilihat juga di sini Yesaya menegur bahwa Ahas ini telah melelahkan manusia yang pertama, kemudian melelahkan Allah, ya, melelahkan Allah. Nah, aku lihat bagaimana melelahkan manusia ini mungkin ya bagaimana nabi-nabi, raja-raja sudah mengingatkan, pemerintah sudah mengingatkan Ahas, tapi Ahas tetap keras hati dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Ahas juga melelahkan Allah. Ini bukan berarti Allah capek gitu ya, tapi capek secara fisik, tapi istilahnya kayak apa ya, jenuh dengan kekerasan hati daripada Ahas gitu. Jadi
kalau lihat di sini ya bagaimana Tuhan itu sama sabar gitu ya ketika Ahaz terus menolak tapi ya Tuhan masih tetap setia. Itu sih yang aku lihat. Oke, benar banget ya. Jadi bukan hanya sang nabi itu memberitahu, tapi juga dia menunjukkan kekesalan ya, bukan kesalahan ya. Apalagi kalau orang Jawa Timur mesti ngerti ya, pegel gitu ya, pegel hatinya pegel gitu. Jadi kayak rasanya itu gregetan gitu ngelihat tingkahnya Ahas gitu ya, bagaimana dia bukan hanya try the patience gitu kalau di bahasa Inggris juga offend gitu. Jadi kayak menyinggung atau membuat orang lain tuh merasa nggak dihormatin gitu. Jadi bukan kali pertama gitu. Jadi mungkin kayak tadi udah dibilang ada orang lain yang sudah mengingatkan barangkali, ada orang lain juga sudah memberitahu Ahas gitu tentang hal ini. Tapi ketika Nabi ini mengatakan itu dari sudut pandang Allah dan juga memerintahkan untuk minta tanda dari Allah, ternyata Ahas juga masih nggak mau bergerak gitu. Dia mau tetap kekeh terhadap keputusannya gitu. Untuk nggak mau mencobai, aku nggak mau mencobai gitu. Kata-katanya halus banget ya. Tapi ternyata di balik itu ada motif yang lain yang ternyata menunjukkan bahwa Ahas tidak percaya kepada Allah. Gitu. Oke, kita akan masuk ke ayat selanjutnya, Kak Roma, silakan. Ya, jadi di ayat 14 ini apa sebenarnya tanda yang Tuhan mau berikan kepada Ahaz? Dari Randy? Setelah tadi kan Tuhan kasih satu kesempatan kepada Ahaz untuk meminta tanda dan akhirnya si Ahaznya nggak mau gitu kan minta tanda. Jadi kayak Tuhan itu bilang sama si Ahaz, kalau kamu nggak mau minta tanda, nih aku aja yang kasih langsung tandanya ke kamu gitu kan. Dan tanda itu seorang perempuan muda itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan dinamai Immanuel. Dan artinya itu Allah menyertai kita gitu kan. Dan menurut aku tanda yang Tuhan berikan kepada Yehuda itu sangat luar biasa. Karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa di tengah ketidakpercayaan pemimpin Yehuda, dia tetap mau setia gitu untuk memelihara Yehuda dan melindungi Yehuda melalui tanda gitu kan. Jadi walaupun Tuhan dikecewakan, diselingkuhi gitu kan, tapi dia tetap setia dengan perjanjiannya. Amin. Ya, itu intinya sebenarnya ya. Jadi inti dari tanda itu kehadiran Allah gitu ya, bahwa dalam situasi yang tidak baik karena memang saat itu posisinya sedang ketakutan, sedang kalut gitu ya. Ahaz yang bingung, bahkan dikatakan mereka gemetar seperti pohon-pohon ya di ayat 1 ayat 2 itu dalam krisis yang luar biasa, lebih dari krisis moneter mungkin. Tetapi janji Allah di sana tetap nyata bahwa tanda penyertaannya itu akan nyata. Meskipun Ahaz tidak percaya gitu ya, tanda bahwa dia nggak akan meninggalkan keluarga Daud, bahkan dengan Immanuel yang akan digenapi itu juga tandanya itu nyata gitu. Nah, bagian ini nanti sebenarnya kita akan kulik lagi ya, kita analisa lebih dalam lagi tentang bagian tanda ini. Nah, teman-teman kita akan coba masuk ke bagian analisa ya. Sepertinya belum ada yang memberikan komentar, silakan teman-teman. Mungkin agak sulit ayatnya ya, karena memang nubuatan, tapi coba mungkin kalau ada yang bertanya sehubungan dengan ayat-ayat yang kita gali atau mungkin memberikan respon, silakan diketikkan aja, nanti kita akan bacakan ya. Saya ke Mili sekarang ya, di bagian analis yang pertama, Tuhan menyuruh Ahaz untuk meminta tanda ya, tadi sudah sempat kita simak sedikit di ayat yang 11. Nah, apa nih sebenarnya arti teologis dari kata tanda ini? Silakan Mili. Oke, ya kalau aku lihat terkait tanda, ini dari bahasa Ibrani-nya ot. Nah, kalau terkait makna atau arti teologis sendiri, aku lihat ada dua bagian penting, ada dua poin penting. Yang pertama, bagaimana tanda itu sebagai jaminan atas firman Tuhan. Jadi tanda itu yang memverifikasi bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Jadi bukan hanya omdo, bukan hanya ngomong aja, tapi bagaimana tanda itu jadi bukti gitu untuk menguatkan iman umatnya. Nah, yang kedua, bagaimana tanda itu nunjukin atau menjelaskan terkait karakter Allah sendiri yang setia kepada janjinya. Jadi kalau lihat tadi juga di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana janji Tuhan kepada keturunan Daud gitu, dan itu dipertahankan dan bagaimana Tuhan menggenapi itu. Itu sih kalau aku lihat dari bagian ini. Ya jelas ya bahwa secara teologis kita lihat bahwa tanda di sini tuh bukan
bukan cuma kayak sekedar oh aku kayak biasanya minta tanda gitu ya, tetapi tanda di sini tuh inisiatif Allah sendiri gitu ya. Tadi Mili sepakat banget bahwa itu adalah cara Allah untuk bisa menyatakan atau kan memberikan izinnya bahwa apa ya sebagai sarana untuk memperlihatkan karakternya yang besar itu, karakternya yang berdaulat itu, karakternya yang penuh dengan kuasa gitu ya. Jadi ketika bilang mintalah tanda itu bukan dia lagi ngomong sama manusia kayak memberi tanda enggak gitu, tapi benar-benar tanda yang dimaksudkan di sini Allah sendiri yang menyatakan dirinya gitu melalui sebuah tindakan yang akan digenapi gitu ya. Jadi tanda di sini bukan cuma sekedar ngomongin tentang janji, bukan cuma sekedar ngomongin tentang apa ya, tentang karakter Allah, tetapi juga di dalam waktu, dalam ruang tertentu dia akan menyatakan tandanya melalui penggenapannya gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain sehubungan dengan tanda ini mungkin bisa dikuatkan dari Randy atau Kak Yudo? Ya. Mungkin dari Kak Reni, Kak, ada tambahannya? Pas dari Kak Yudo aja mungkin. Oke, jadi kalau aku sih sekali lagi ya minta tanda yang dari dunia orang mati maupun dari langit yang di atas gitu ya, atau langit bisa aja ngomongin tentang surga gitu ya. Dan itu bukan suatu fit atau apa namanya tindakan yang bisa dilakukan oleh orang biasa gitu. Siapakah yang bisa memberikan tanda di langit? Siapakah yang bisa memberi tanda dari dunia orang mati? Nah, itu sebenarnya juga dari situ ada apa namanya? Ada apa ya? Kayak pandangan jarak jauh ke depan gitu, ke kehidupan Kristus ya nggak sih? Tanda di langit, halo, ada bintang di langit. Tanda dari orang mati, ketika Tuhan Yesus mati, kayak gitu sih. Jadi kayak pikiran tuh kayak ketika aku baca ini tuh kayak satu hal yang ketika kita gabungkan dengan kehidupan Kristus tuh nanti jadinya kayak beneran apa namanya match gitu. Nah kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi di tentang pertanyaan berikutnya kan tentang Immanuel, gitu. Itu sih dari aku. Ya, silakan Kak Yud. Oke, kalau gitu kita akan ngobrolin tentang Immanuel nih, Kak Randy ya. Apa arti nama Immanuel kalau di ayat 14 ya? Dan bagaimana hal ini meneguhkan janji Tuhan kepada keluarga Daud? Silakan Kak. Kalau kita lihat di ayat 14 ya, nama Immanuel itu kan berarti Allah beserta kita gitu kan. Dan ini bukan sekedar nama yang indah gitu. Tapi menurut aku ini sebuah pernyataan teologis yang sangat kuat dalam konteks krisis Yehuda pada masa itu. Dan lewat nama ini juga Tuhan berkata kepada Ahaz dan seluruh juga keturunan Daud itu bahwa aku sendiri hadir dalam sejarah kalian dan ancaman bangsa-bangsa itu tidak akan membatalkan janjiku kepada kalian gitu kan. Jadi meskipun keluarga Daud itu pada saat itu sedang goyah, raja mereka takut dan Ahaz imannya runtuh gitu kan, tapi melalui nama Immanuel itu Tuhan menegaskan dua hal sekaligus. Yang pertama itu Allah tetap dekat dan aktif memelihara Yehuda, bukan absen dan pasif. Terus yang kedua, janji Allah itu kepada keluarga Daud tidak tergantung pada kualitas iman Ahaz sebagai pemimpin Yehudanya, tetapi bergantung pada kesetiaan Allah sendiri gitu terhadap perjanjian dan umatnya. Jadi nama Immanuel itu menjadi peneguhan bahwa meskipun rajanya tidak setia, Allah tetap setia melindungi garis keturunan Daud sampai rencananya tergenapi. Gitu. Iya, bener banget. Itu jadi satu kayak materai gitu ya. Kita lihat di 2 Samuel 7:12 misalnya waktu itu Tuhan berjanji sama Daud, waktu Daud meninggal, Tuhan tuh udah bilang gitu, jangan apa namanya khawatir istilahnya gitu ya. Aku akan mengokohkan kerajaan keturunanmu. Dan itu juga nanti ketika kita ngomong tentang Immanuel, kita lihat di pasal berikutnya gitu ya, pasal 9 gitu dikatakan salah satunya adalah pasal 9 ayat 7 ya, besar kuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya karena dia mendasarkan dan mengokohnya dengan keadilan dan kebenaran dan seterusnya itu. Jadi beneran kata Immanuel ini ada satu kayak apa tadi bilang stamp gitu ya, kayak satu materai gitu bahwa ketika janji Allah aku sama Kak Randy tadi itu nggak bergantung sama kualitas siapa yang ada di atasnya gitu. Nah itu nanti juga bagaimana kita ngelihat sampai apa ya masa Natal gitu kita juga bisa lihat itu ternyata ada garis
yang nggak terputus gitu sampai kepada Yesus Kristus anak Daud gitu ya. Nah ini di sini juga lihat bahwa sebenarnya Aram dan Efraim itu bukan ancaman bagi kerajaan Yehuda sebenarnya gitu. Kalau di Ahaz mau percaya gitu. Nah tapi kita udah melihat juga bahwa tadi sebenarnya Ahaz menggantungkan apa namanya kepercayaannya, menggantungkan seluruh hikmatnya kepada hikmatnya sendiri gitu, bukan kepada hikmat Allah. Makanya Yesaya tadi juga memberikan, nih gua kasih lu tandanya dari Tuhan langsung gitu. Jadi beneran karena dia nggak minta, ya dikasih tanda yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat pasti gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian 3, bagian belajar. Ini tapi ada tanggapan ya dari Kak Elan. Tanda juga bisa berarti attention, supaya fokus kepada Tuhan ya. Setuju banget. Kemudian pertanyaan yang pertama dari Kak Lani, apakah di zaman sekarang Tuhan masih memberikan tanda kepada kita? Nah, nanti mungkin akan bisa dibahas di bagian berikutnya ya, Kak Romi ya. Oke, ini ada Kak Rebecca Jennifer juga. Berdasarkan, agak sulit nih. Bla 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 Alkitabiah, Tuhan menawarkan Ahaz Raja Yehuda sebuah tanda untuk meyakinkan dia agar percaya dan tidak tahu pada ancaman dari Raja Aram dan Raja Israel Utara. Tawaran ilahi ini yang dicatat dalam kitab Yesaya 7 memiliki teologis yang mendalam. Kalian juga tanya, apakah tanda itu harus peristiwa yang sifatnya sesuatu yang heboh atau wow, atau peristiwa yang biasa aja? Nanti kita akan bahas selanjutnya di bagian-bagian 3 dan bagian 4 ya. Oke, kita akan masuk ke bagian 3. Kita akan belajar dan juga menyimpulkan hal-hal yang kita dapetin. Aku sekarang kembali kepada Kak Roma. Silakan Kak. Oke, kita ke Mili lagi ya. Apa yang dapat kita pelajari dari ketidakpercayaan manusia dalam hal ini Ahaz dan kesetiaan Allah terhadap janjinya? Silakan Mili. Ya, kalau aku lihat dari Ahaz sendiri, yang aku lihat yang pertama bagaimana Ahaz ini mencari pertolongan lain gitu. Sebenarnya Ahaz itu lebih pilih Asyur gitu daripada Allah gitu. Dia lebih pilih yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan gitu. Jadi dia lebih percaya terkait strategi manusia daripada janji Tuhan itu. Jadi ya bagaimana Ahaz ini suka cari jalan pintas gitu ya, suka cari hal yang mungkin kelihatan lebih cepat, lebih masuk akal daripada yang sebenarnya Tuhan yang paling bisa diandalkan. Terus kalau aku lihat dari sisi bagaimana Allah tetap setia, bagaimana aku lihat rencana Tuhan itu nggak bergantung kepada manusia. Jadi ketika Ahaz menolak, jadi ada kejahatan atau ada kegagalan itu bukan berarti rencana Allah berhenti atau gagal, tapi bagaimana kegagalan itu tidak bisa menghentikan janji Tuhan itu sendiri. Kemudian aku lihat juga bagaimana Allah menjaga janjinya kayak gitu. Ketika dia sampaikan bahwa keselamatan Yehuda bukan karena Ahaz, bukan karena Ahaz baik, bukan karena Ahaz pintar, tapi bagaimana karena dia setia, bagaimana dia menjadi Allah yang setia. Jadi pengharapan kita harusnya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Amin ya. Jadi gambaran Ahaz di pelajaran kali ini tuh bukan hanya ngomongin tentang Ahaz ya, tapi tadi pertanyaannya manusia pada umumnya ya. Karena manusia pada umumnya semua berdosa gitu ya, semua sudah jatuh ke di dalam dosa dan lebih sering memberontak di hadapan Allah, lebih sering tidak percaya kepada Allah, bahkan Allah sudah menunjukkan berkali-kali penyertaannya kepada manusia dalam hal ini juga bangsa Israel, termasuk Ahaz. Ahaz nggak mungkin nggak tahu bagaimana Allah sudah menyertai gitu ya dari zaman ke zaman sampai kerajaannya tetap ada bahkan sampai hancur gitu ya, tetapi Allah tetap ada di sana. Tetapi sekalipun Allah sudah menunjukkan berkali-kali perbuatannya, yang namanya manusia tetap gagal gitu ya, karena mereka ragu, karena mereka tidak percaya, bahkan lebih percaya kepada musuh dibanding kepada Tuhan gitu ya. Ya ini gambaran dua karakter yang sangat berbeda sekali antara manusia yang berdosa dengan Allah yang tetap menepati janjinya dengan yang rencananya tetap dinyatakan meski manusia taat atau tidak. Oke, selamat malam Kak Eni, minta maaf tadi sempat kelempar ya, mati dari sini, teman-teman kelempar semua ya. Kita juga akan nunggu teman-teman kita juga yang lain. Tadi sampai mana ya, Kak Roma ya tadi ya? Kasih tambahan. Iya, tadi di pelajaran yang pertama ya, bahwa ketidakpercayaan manusia itu nggak pernah bisa membatalkan
Kalau sudah Allah berjanji dan dia setia terhadap janjinya. Tadi udah sampai Hmm, situ sih. iya. Benar. Mungkin kita bisa lanjut Oke, ke bagian yang kedua. oke. Bagian kedua aku pada ke Karendi ya. Oke, Karendi, apa tujuan Allah memberikan tanda Immanuel kepada umatnya yang sedang mengalami krisis dan ketakutan? Oke, silakan Karendi. Kalau kita lihat ya dari konteksnya Yesaya pasal 7 itu, tujuan Allah memberikan tanda Immanuel itu sangat jelas di situasi Yehuda pada saat itu yang sedang mengalami krisis gitu kan, karena ditekan oleh dua bangsa gitu kan, di mana mereka ketakutan, rajanya goyah gitu, dan ancaman dari bangsa-bangsa itu terasa menekan banget gitu. Dan kondisi itu Tuhan memberi Immanuel untuk satu alasan besar, yaitu menegaskan bahwa kehadiran Allah lebih kuat daripada ancaman apapun yang dapat mereka lihat. Dan tanda ini bukan sekedar ramalan kelahiran, itu adalah deklarasi bahwa yang pertama, Allah tetap menyertai Yehuda, dan janji kepada rumah Daud itu tidak akan pernah tergoyahkan, dan krisis tidak akan menentukan akhir dari Yehuda, tetapi Allah lah yang akan menentukannya gitu kan. Jadi tujuan tanda Immanuel itu adalah memberikan suatu kepastian ilahi bahwa meskipun situasi sedang kacau dan pemimpinnya itu tidak setia, Allah tetap hadir, memimpin dan memelihara umatnya dengan setia gitu. Iya, aku setuju banget ya. Jadi itu kayak satu peneguhan secara iman, secara ini juga koreksi menurut aku ya, karena selama ini juga bangsa Yehuda, karena pasti mengikut atasnya juga gitu, mereka melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan gitu, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Ahaz. Kita lihat di 2 Raja-Raja 16 ayat 3, bagaimana Ahaz membakar anak-anak di lembah Hinom gitu ya. Nah itu kalau teman-teman telusuri apa itu lembah Hinom itu ngeri sekali gitu, dan itu satu hal yang keji di mata Tuhan gitu. Dan itu merupakan satu hal yang bukan hanya menyalahi aturan secara moral gitu, tapi juga bagaimana itu berzina dengan ilah-ilah lain gitu. Tapi di tengah itu pun Tuhan berjanji, Immanuel gitu, Tuhan menyertai dan Tuhan menjagai umatnya begitu. Jadi kayak tadi beneran kata Kak Reni tadi di bagian sebelumnya ya. Jadi ini nggak bergantung sama siapa itu Ahaz. Ini nggak bergantung pada kekuatan Ahaz. Ini nggak bergantung pada Ahaz, apa yang Ahaz percayai. Tapi dari sisi Tuhan sendiri, Tuhan yang memberikan inisiatif, mintalah tanda gitu ya. Nah karena Ahaz nggak mungkin juga kayak tadi bilang, dia nggak bisa grasp apa yang dia nggak bisa lihat gitu. Tapi dia percaya pada apa yang di pikiran dia. Makanya ketika dikatakan ya Tuhan sendiri akan memberikan tanda, ya tanda Immanuel itu jadi satu hal yang benar-benar kuat, benar-benar kokoh, bukan hanya untuk Ahaz tapi juga untuk seluruh kerajaan Yehuda. Nah ini sangat menarik bagi aku ketika penggalian ya sama-sama tadi teman-teman juga itu satu apa aha moment gitu tentang Immanuel itu sendiri gitu ya. Oke teman-teman kita akan masuk ke bagian yang keempat untuk diskusi. Aku akan kembali kepada Kak Roma. Silakan. Ya, bagian yang keempat ini ya, kembali lagi. Ketika umat Yehuda mengalami krisis dan ancaman musuh, mengapa meminta pertolongan kepada Asyur dianggap salah? Apakah berarti kita tidak boleh meminta pertolongan dari orang lain? Oke, ya kalau aku lihat sih bukan karena kayak minta tolongnya salah gitu ya, tapi Ahaz di sini kan dia menggantikan Tuhan gitu dengan manusia, dia menggantikan kepercayaan kepada Tuhan dengan dia menaruh percaya kepada manusia, kepada Asyur. Nah, jadi istilahnya dia menolak firman gitu dengan jelas. Jadi bukan Ahaz itu menunjukkan ketidakpercayaannya dan dia bergantung kepada kekuatan manusia bukan kepada Allah. Jadi istilahnya dia menduakan Tuhan itu, menjadikan Tuhan yang kedua bukan yang pertama. Nah kalau lihat apakah nggak boleh gitu minta tolong ke orang lain? Kalau kayak itu hal yang salah gitu ya, nggak boleh minta tolong kepada orang lain. Kita di Alkitab dibilang saling bertolong-tolonglah kamu, menanggung bebanmu, jangan menahan kebaikan dan lain sebagainya. Alkitab bilang kita boleh ya boleh maksudnya minta tolong menolong orang lain kan kalau kita nggak minta tolong orang lain bisa aja kita sakit ya, nggak ke dokter, nggak minta tolong dokter ya sudah sampai sakitnya makin parah dan lain sebagainya. Ya boleh gitu, Alkitab juga bilang boleh. Yang dilarang tuh bagaimana menjadikan manusia atau orang terdekat kita atau segalanya jadi yang utama. Ya kita merasakan
manusia bisa jadi sumber keselamatan. Nah, itu salah. Jadi intinya minta tolong boleh, tapi Tuhan yang harus jadi sumber utamanya pengharapan, sumber utama minta perlindungan untuk Tuhan. Perlindungan kita dari Tuhan. Itu sih. Oke, thank you Mil. Jadi benar ya, ketika kita mengabaikan Tuhan dan menomorsatukan manusia, maka itu pun adalah berhala dan itu adalah kesalahan fatal gitu ya. Jangankan meminta tolong ya, apa ya maksudnya meminta tolong kepada, di sini kan Ahas meminta tolong kepada musuh gitu ya. Dan Asyur ini bukan musuh yang main-main gitu ya. Asyur ini adalah musuh yang sangat kejam sekali dan musuh yang benar-benar nggak kenal Tuhan gitu ya. Minta tolong ke yang kenal Tuhan aja, Tuhan mungkin belum mau gitu karena harus ke Tuhan dulu gitu. Tapi ini Ahas coba kompromi dengan musuh kejam dan nggak kenal Tuhan dan memuja kepada dewa-dewa lain gitu ya, atau ilah-ilah lain gitu ya. Jadi kesalahannya di sini tuh udah berdobel-dobel gitu ya. Dia udah minta tolong kepada musuh yang anti Tuhan. Di sisi lain dia juga memang memilih bergantung kepada manusia dibanding kepada Tuhan dan mengabaikan janji Tuhan, menolak janji Tuhan untuk bisa dipercayai gitu ya. Jadi betapa ya kalau walaupun kita bilang dia adalah raja, bisa kita bilang dia adalah raja yang sangat sangat bodoh sekali ya, karena memang memilih untuk kompromi dengan dosa, dengan musuh, dengan ilah-ilah lain dibanding kepada Allahnya sendiri. Meskipun sudah berkali-kali sebenarnya Allah menolong kerajaan ini ya. Jadi sebuah keputusan yang sangat membawa bencana bagi bangsa Israel, bagi Asyur saat itu, karena bagi Ahas saat itu karena Ahas menolak Tuhan. Tapi di sisi lain ya, tadi Mili sudah benar sekali bilang bahwa bukannya kita nggak boleh minta tolong kepada manusia gitu ya, tetapi kita lihat apakah kita menomorsatukan manusia atau menomorsatukan Allah di dalam pengharapan kita, di dalam pertolongan kita kepada Allah gitu. Oke teman-teman, sepertinya tadi 2 pertanyaan bisa kita jawab ya, karena memang sangat berkaitan tadi ngomongin tentang tanda ya. Ya mungkin nanti di bagian 2 ini sekalian. Silakan Kak Yud. Oke, untuk Kak Randy ya, Allah pasti telah memberikan banyak tanda dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa Allah itu Immanuel, Allah beserta kita gitu kan. Bagaimana respons kita, respons Kak Randy juga? Apakah seperti Ahas yang ragu dan tidak percaya? Silakan jelaskan Kak. Ya, tentu aja ya, pastinya Tuhan sering banget kasih tanda dalam kehidupan kita. Dan kayak tadi juga aku ingat ada yang tanya apakah tandanya itu selalu yang wow gitu, spektakuler seperti di Yesaya ini. Pikir enggak juga gitu ya. Tanda-tanda yang Tuhan berikan nggak selalu hal yang spektakuler, tapi hal yang sederhana juga tapi berarti gitu. Dan aku pikir juga Tuhan masih memberikan tanda kepada kita sampai saat ini, bukan berarti dalam tanda kutip revelation, tapi lebih ke tanda Allah memelihara kita gitu. Contohnya seperti kayak Tuhan bilang kepada kita, hey, aku tetap beserta kamu, aku menyertai kamu gitu kan. Dan itu menurut aku salah satu penyertaan Tuhan. Contohnya perlindungan yang nggak kelihatan ketika kita pergi kemana-mana gitu kan, kita bisa sampai dengan selamat. Terus ketika kita mendapatkan doa kita yang terjawab tepat waktu, dan pas banget kita tiba-tiba dapat kekuatan baru gitu untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Aku kira itu semua tanda Tuhan yang menyertai kita. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini? Apakah seperti Raja Ahas yang ragu dan tidak percaya sehingga dia memilih bersandar kepada sandaran yang salah gitu? Tentu saja tidak seperti itu ya. Kita nggak boleh teladani Raja Ahas gitu dalam merespon tanda yang Tuhan beri kepada kita. Tapi aku kira kita meresponnya itu dengan berhenti berlari-lari ke Asyur versi kita gitu. Hal-hal yang kita jadikan sebagai sandaran utama selain Tuhan. Contohnya mungkin kita bersandar ke orang tua kita karena banyak hartanya gitu ya, mungkin, atau ke teman-teman kita gitu kan. Nah, juga selain itu kita juga harus bisa ngelatih hati kita gitu untuk percaya lebih dulu, bukan panik lebih dulu gitu. Kalau si Raja Ahas kan tadi dia langsung panik, ketakutan, dan dia udah dikasih Tuhan tanda gitu kan, dikasih Tuhan kesempatan emas gitu untuk minta tanda, tapi
dia nggak mau, dia tolak gitu, dan dia panik. Kita jangan panik, tapi kita lebih mendahulukan percaya kepada Tuhan. Terus itu kita harus juga melihat bagaimana jejak kasih Tuhan itu dalam masa lalu kita. Halo, Kak Randy. Sorry, ada itu tadi. Aku lanjut ya. Iya, silakan. Dan mungkin kita dapat mengingat ya, di masa lalu kita mungkin kita pernah berada dalam titik terendah kita gitu kan, kita punya masalah, tapi buktinya kita bisa sampai pada hari ini, itu sebenarnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tanda yang Tuhan berikan gitu dalam proses hidup kita. Jadi kalau di masa lalu Tuhan berhasil, proses kita berhasil membawa kita melewati setiap permasalahan kita, seharusnya itu kembali meneguhkan iman kita. Maka ke depan dan hari ini pun Tuhan pasti akan menolong kita gitu. Dan terakhir, aku kira kita harus selalu taat terhadap firman Tuhan, bukan seperti Raja Ahaz yang tadi mengesampingkan firman Tuhan gitu kan. Nah, justru kita harus lebih taat lagi kepada firman Tuhan. Walaupun situasi kita itu belum berubah. Jadi, kalau Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan bahwa dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, seharusnya respon kita bukan ragu, tetapi percaya. Dan percayanya adalah percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang mengarahkan keputusan kita, bukan cuma kata-kata doang, karena pada akhirnya iman itu bukan perasaan tenang, tapi keputusan untuk berkata, kalau Allah beserta aku tidak perlu lari ke tempat yang salah. Itu dari aku. Ya, benar banget ya. Jangan lari kepada asyur-asyur dulu gitu, atau jangan lari pada mereka gitu ya. Karena asyur-asyur itu juga dalam diri kita sendiri, hikmah kita sendiri, mikiran kita sendiri gitu ya. Dan aku setuju banget sama Kak Randy tadi, ketika kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan diri sendiri, bukan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah janjikan itu justru bakal bikin kita tambah jatuh, tambah terpuruk gitu ya, tambah kita nggak bisa melihat Tuhan gitu. Dan itu satu hal yang kita perlu ingat gitu, bukan hal yang mudah sebenarnya untuk orang yang ketika dalam kejepit, ya itu dalam keadaan terjepit kan Ahaz kan ya, ada Efraim dan juga ada Aram yang datang nih gitu, dan mereka akan melakukan sesuatu yang keji terhadap dia juga gitu kan. Tapi pilihannya jangan lari kepada Asyur yang ya kalau kita tunduk sama Asyur pasti itu kan imperial juga kan. Kalau kita tunduk kepada dia pasti akan menginjak, kayak minta upeti dan segala macam gitu sampai habis gitu. Tapi tadi yang dibilang sama Kak Randy aku setuju banget. Andalkan Tuhan, baca firman itu juga jadi penolong kita untuk bisa melihat Immanuel, bahwa Tuhan menyertai kita gitu. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus waktu mau disalib kan dia bilang, aku nggak sendirian gitu, ada Bapa gitu. Walaupun itu di depan salib gitu kan, dan dia tahu bahwa dia harus lewati itu, satu hal yang sangat berat sekali, tapi dia bilang Tuhan nggak tinggalkan gitu. Kamu meninggalkan aku tapi aku nggak sendirian. Nah itu jadi satu pengingat juga bahwa Immanuel itu bukan satu hal yang kemudian ujuk-ujuk perasaan takut kita hilang gitu, enggak. Masalah kita hilang enggak juga gitu. Tapi ketika kita melihat dari step by step Tuhan menolong, Tuhan memelihara gitu ya, kalau dalam hidup sehari-hari, aku juga kayak gitu, kayak ditegur juga hari ini belajar, lihat ke belakang, Tuhan sudah tolong apa gitu, Tuhan pasti akan tolong gitu. Jadi satu pembelajaran yang kupikir kita semua bisa gitu ya, dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan adalah betul-betul Immanuel, dia sudah bersama dengan kita. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari pembelajaran ini, bagian aplikasi. Silakan Kak Roma. Tapi sebelumnya semoga tadi pertanyaan Elan ya terkait tanda harus wow atau enggak itu udah terjawab oleh Randy tadi ya, bahwa tidak selalu harus spektakuler gitu ya. Terus pertanyaan dari Bulani terkait apakah tanda masih ada zaman sekarang juga sudah terjawab tadi, kalau bisa kita dengarkannya, bukan ngomongin tentang nabi yang datang, nabi baru datang atau revelation atau wahyu baru gitu ya, tapi semua sudah tercatat di firman Tuhan dan itu diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan kalau itu ada, harus diuji gitu ya, jangan sembarangan bilang aku dapat tanda dari Tuhan tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan, udah pasti itu salah ya, karena semua udah tertulis di firman Tuhan. Nah, ini ada satu pertanyaan juga dari, tadi ada tanggapan yang belum baca dari Army ya, Kingdom of Christ. Immanuel adalah Allah beserta kita. Ini adalah deklarasi bahwa krisis tidak membatalkan kehadiran Allah. Krisis tidak mampu menghentikan keselamatan. Oke,
Ada satu pertanyaan teman-teman dari Bulani, di zaman sekarang makin banyak orang gengsi minta tolong ke orang lain. Mungkin karena respon yang diterima tidak sesuai dengan harapan, sedangkan minta tolong ke Tuhan, sepertinya tidak ada pertolongan yang datang. Jadi bagaimana seharusnya? Apakah kita menyerah, give up, minta tolong ke Tuhan dan cari jalan keluar pintas, jalan pintas yang lain? Ya, masih ada waktu, coba kita diskusikan pertanyaan dari bulan ini. Mungkin dari Mili, Randy, atau Kak Yudo, silakan. Langsung aja. Siapa yang mau Ya, jawab, silakan. Ya kalau dari aku, kalau kita udah minta pertolongan sama Tuhan, artinya kita berserah gitu, berserah sama Tuhan. Jadi nggak ragu apakah ada jawabannya atau nggak ada jawabannya, yang pasti berserah. Tetap percaya Tuhan pasti akan jawab itu. Kan jawaban Tuhan ya, tidak, atau nanti. Jadi ya tunggu bagaimana pastinya itu. Yang pasti jangan ragu dengan pertolongan Tuhan. Itu sih. Setuju. Kalau Randy? Ya, aku setuju banget sih sama Kak Mili ya. Karena juga apa yang dijelasin Kak Mili tadi itu aku jujur udah pernah kayak ngalamin langsung gitu. Karena kan di awal bulan Januari tahun lalu itu aku ditempatkan di ditempatkan pelayanan di salah satu pelosok daerah gitu kan, dan aku kira aku nggak mampu di situ, dan aku memang kayak ngerasa dalam kondisi yang krisis gitu. Jadi aku minta tolong sama manusia nggak mungkin, dan satu-satunya pertolonganku hanya kepada Tuhan gitu kan. Jadi ya aku berserah gitu kan, bukan memaksakan kehendak, tapi lebih berserah kepada Tuhan. Namanya juga kita bersandar, berarti kita berserah kepada Tuhan, bukan memaksakan kehendak gitu. Jadi karena aku dengan yakin, dengan percaya tanpa ragu gitu kan, dan akhirnya Tuhan buka jalan gitu. Dan akhirnya jadinya karena juga buktinya itu aku dimutasi jadinya ke daerah yang lebih baik gitu, dan sekarang akhirnya aku di kota di Bandung gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan mendengar gitu ketika kita sungguh-sungguh berserah, bersandar kepada Dia, dan bukan memaksakan kehendak kita. Ini tadi aku ada bilang kan, sorry sedikit. Makanya tadi aku bilang terakhir kita harus taat kepada firman Tuhan. Jadi bukan taat kepada kehendak kita, tapi taat kepada firman Tuhan. Oke, dari Kak Yudo? Iya, aku setuju. Tapi kalau aku pikir ketika kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan kirimkan jawabannya lewat siapa. Nah, itu kan juga kan. Jadi kayak ketika Tuhan jawab, tapi lewat orang yang kita nggak suka, lewat circumstances yang kita nggak suka ya. Aku pernah gitu juga, dan harus mau nggak mau rendahkan hati gitu, harus tunduk. Oh iya Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan juga untuk menundukkan ego saya, menundukkan juga beneran percaya sama aku tuh begini loh gitu. Dan itu beneran satu hal yang mengingatkan juga, kayak misalnya kita ngomongin tentang Natal juga kan ya, kita ngomongin tentang Natal, Sang Mesias yang akan membebaskan semua orang, bukan semua orang Israel doang, tapi orang-orang yang lain juga. Dia nggak datang dengan kuda gitu kan, dia datang dengan keledai gitu, dia bahkan mati di kayu salib, bukan jadi raja yang gagah perkasa gitu, enggak. Dan mau nggak orang-orang yang melihat itu tuh merendahkan hati gitu, untuk ini jawaban dari Tuhan, ini Mesiasmu gitu. Makanya itu jadi pengen juga sih buat aku ya, sama baca ini juga, rendahkan hati juga, karena pertolongan Tuhan mungkin bukan dari apa yang kita mau, skenario kita gitu ya, tapi dari skenario Tuhan. Itu sih. Oke, kiranya menjawab ya Ibu Lan ya. Jadi dan sekaligus sedikit penambahannya. Belajar untuk nggak gengsi ya, karena kadang gengsi ini menutup pintu-pintu untuk kita bisa mendapatkan pemulihan, karena seringkali Tuhan juga pakai orang lain mungkin ya, keluarga rohani kita, karena kan kita nggak bisa hidup sendiri, kita juga butuh komunitas untuk kita bisa berbagi ya. Mungkin sekali tidak mendapatkan harapan, ya coba di lain kesempatan lagi gitu ya. Jadi tetap ya, menurut saya komunitas itu tetap penting gitu ya. Tuhan juga kadang mampukan orang lain untuk boleh menolong kita gitu ya. Bukan berarti kita mengabaikan Tuhan ya, Tuhan tetap yang utama itu. Nah, kita akan sampai di bagian yang terakhir dari aplikasi. Saya ke Randy dulu ya, nanti ditutup dari Mili. Melalui Natal, Allah telah menggenapi janjinya karena anak laki-laki yang dinamakan Immanuel itu sungguh sudah lahir dan hidup di antara kita. Nah, sharekan satu pengalaman penyertaan Allah yang pernah kamu alami secara nyata
saat kamu menghadapi krisis dan ketakutan. Kayaknya tadi udah dibagikan ya. Ada seri yang lain nggak? Pasti dong, kan pasti Tuhan selalu tolong gitu kan. Ya. Em, Apa ya, gimana? Semenjak aku di sini itu, aku diizinin gitu untuk pakai motor karena kan aku dari Medan, dan di Medan itu aku nggak pernah diizinin untuk pakai kendaraan gitu sama orang tua. Kalau boleh pun paling sekitaran rumah gitu karena takut kecelakaan gitu kan. Jadi semenjak di sini mau nggak mau harus pakai kendaraan gitu. Dan walaupun aku di kota, tapi pelayanan kami itu sering kunjungan ke desa gitu. Jadi menjangkau desa-desa. Nah itu kan apa namanya, perjalanannya itu jalannya itu agak curam gitu kan. Jadi aku yang nggak terbiasa bawa motor itu juga ada rasa takut gitu. Ada rasa takut. Tapi setiap aku apa ya, berdoa, dan di jalan pun aku selalu berdoa, walaupun ada rasa takut di dalam hati kan gitu, karena nggak biasa bawa motor, dan puji Tuhan Tuhan selalu tolong gitu. Bahkan pernah beberapa kali juga ada yang tabrak dari belakang, tapi akunya nggak jatuh gitu, aku tetap di atas gitu. Aku juga bingung kenapa bisa begitu. Gitu. Jadi walaupun sempat ada yang tabrak, tapi aku nggak jatuh gitu. Jadi menurut aku itu salah satu pengalaman Tuhan yang luar biasa aja dalam hidup aku gitu. Oke, thank you ya untuk pengalaman yang dibagi ya tentang Immanuel yang nyata dalam kehidupan Randy. Kalau dari Mila gimana? Ya kalau dari aku mau share terkait pengalaman aku ketika kuliah. Di ketika kuliah semester 8 tuh ada kayak ujian komprehensif kayak gitu. Di ujian komprehensif terkait materi-materi doktrin yang udah dibahas selama 4 tahun. Nah kurang lebih ada 8 materi dan itu semuanya akan diujikan. Nah ya aku takut ya kan, maksudnya hal yang dipelajari 4 tahun diringkas jadi 1 hari, direview lagi untuk mengerjakan ujian itu dengan waktu yang sangat singkat, ya itu jadi ketakutan terbesar aku ya, apakah aku bisa menjelaskannya, aku bisa menjawabnya dengan baik, apakah aku bisa, ya banyaklah keraguan-keraguan, banyak ketakutan-ketakutan yang aku rasakan gitu, apalagi dengan caraku, cara belajarku berbeda dengan teman-temanku lainnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau teman-temanku lainnya lebih menghafal, dan bagaimana aku kayak lihat harus buat mind map dulu untuk aku bisa memahami. Nah, ya dari ketakutan-ketakutan itu ya diingatkan bagaimana aku harus, maksudnya aku berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang aku punya, biarkan Tuhan yang buat bekerja selanjutnya kayak gitu. Tuhan pasti nggak akan tinggalin, udah sejauh ini loh kamu, udah sampai semester 4, Tuhan nggak mungkin tinggalin kamu, Tuhan nggak mungkin ya menyertai kamu, ya ujian ini mah gampang gitu. Jadi ya belajar dari situ, bagaimana lihat luar biasanya penyertaan Tuhan. Thank you untuk Mili ya, untuk pengalaman pertolongan Tuhan yang nyata dalam perkuliahan Mili, sampai sekarang udah lulus dan juga sudah bisa bergabung di pelayanan Sabda. Dan thank you untuk teman-teman berdua yang luar biasa bisa sharing hari ini ya tentang Immanuel, yang juga sudah kita lihat dari kisah tentang Ahaz dan juga bagaimana nubuatan Tuhan terkait Immanuel yang lahir. Dan itulah Natal ya yang sedang kita rayakan dan akan juga kita rayakan nanti. Bagaimana Allah sudah menepati janjinya bahwa dia sudah menghadirkan Immanuel itu tadi melalui kelahiran Kristus. Dan di tengah krisis, ketakutan, ataupun hal-hal lain yang sering kita hadapi, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk datang kepada Tuhan dan percaya kepada tanda bahwa dia gak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya setiap kita bisa belajar hari ini ya, dan saya juga pastinya belajar banyak. Kalau ngomongin tentang pengalaman juga sangat banyak, yang pasti paling dekat kemarin itu pas mau persiapan lahiran ya, kalau dibilang takut banget gitu karena nggak pernah dan akhirnya juga harus operasi gitu ya karena nggak bisa lahiran normal, tapi bersyukur karena pertolongan Tuhan juga menyertai gitu ya, semua tahap, semua proses bisa dilewati dengan baik, dan walaupun ada rasa sakit-sakit di sana sini gitu ya, tetapi ketika anak lahir gitu penyertaan Tuhan bisa nyata, dan kebahagiaan dan damai yang Tuhan berikan gitu ya. Ya, thank you. Kiranya kita juga tetap bergantung kepada Tuhan, dan sebelum kita menutup, Kak Yudo bisa memberikan kesimpulan kepada kita semua. Ya, oke. Teman-teman, dari pelajaran penamaan kita malam hari ini, kita melihat bahwa sebenarnya krisis itu menyingkapkan siapa kita gitu ya.
siapa yang kita percayai, apakah firman Tuhan, apakah hikmah kita sendiri gitu, apakah kita kalut dan takut sampai kita meninggalkan atau tidak melihat bahwa ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kita gitu ya. Jadi teman-teman, ini dalam masa Advent ini minggu kedua ya, minggu kedua Advent ya. Kita lagi mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Jadi kita belajar yuk untuk benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Dia benar-benar Immanuel. Dia yang sudah menyertai yang dulu, sekarang dan selamanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu untuk belajar sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam menantikan kedatangannya. Itu sih dari aku. Thank you Kak Roma. Nah, kita akan tutup PA kita hari ini dalam doa. Saya minta Randy ya bisa tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu sehingga pada malam hari ini kami dapat melaksanakan PA Alkitab, dan kiranya Tuhan setiap pembelajaran firman-Mu yang telah kami diskusikan dan kami perdengarkan kiranya dapat membantu kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh bersandar kepada Tuhan dan memandang Engkau sebagai Allah yang berdaulat atas hidup kami, yang senantiasa menyertai kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Yayasan Sabda, kiranya Engkau terus memberkati, biarlah Engkau pakai pelayanan ini untuk menjangkau banyak jiwa, banyak generasi, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang terlibat dalam perbincangan ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, kiranya selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you Randy, Mili, Kak Yudo. Sampai ketemu. Mili. Malam. Ayo PA. PA. Ya. Oke, untuk minggu depan kita masih ada Alkitab terakhir ya di bulan Desember dan juga penutup tahun ini. Kita akan belajar tentang Sang Juru Selamat dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14 untuk persiapan Natal, tanggal menyambut Natal. Silakan teman-teman nanti hadir untuk bisa berbagi, untuk bisa juga belajar PA bersama dengan Alkitab. Dan kalau teman-teman ingin menjadi guest seperti Mili dan juga Randy, nanti silakan kontak aja Ayo PA atau akan Sabda lainnya ya. Kita akan follow up.